Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indawati SEMMMAK selaku dosen pengampu akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama saya Ratu Ratendriani. Perkenalkan, nama saya Sri Lindayani. Saya Viola Anggreni Ramadanti. Pengambilan keputusan taktis. Keputusan taktis adalah proses memilih antara berbagai opsi yang memiliki hasil langsung atau terbatas. Contohnya adalah menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dari harga jual biasa untuk memanfaatkan kapasitas menganggur dan meningkatkan laba tahun ini. Keputusan taktis biasanya bersifat jangka pendek, seringkali memiliki konsekuensi yang berlangsung lebih lama. Misalkan suatu perusahaan berpikir untuk membuat bagian daripada membeli dari pemasok. Tujuan pengambilan keputusan taktis. Tujuannya untuk menekan biaya proses produk utama. Dengan segera keputusan taktis hanya bagian kecil dari keseluruhan strategi perusahaan dalam meraih keunggulan biaya. Keputusan taktis berupa tindakan berskala kecil bermanfaat untuk tujuan jangka panjang. Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dalam jangka panjang, tujuan utama pengambilan keputusan strategis adalah menemukan strategi alternatif. Tujuan langsung dapat berskala kecil atau berjangka pendek seperti menerima pesanan khusus untuk meningkatkan laba. Selanjutnya, model pengambilan keputusan taktis. Model pengambilan keputusan adalah serangkaian langkah yang harus diikuti untuk mencapai suatu keputusan. 6 langkah proses pengambilan keputusan yang disarankan. Pertama, kenali dan tetapkan masalah. 2. Identifikasi setiap alternatif sebagai solusi yang layak atas masalah tersebut. Kemudian, eliminasi alternatif yang secara nyata dan tidak layak. 3. Identifikasi biaya dan keuntungan dari setiap alternatif yang layak. 4. Nilailah faktor-faktor kualitatif. Dan yang terakhir, yang kelima, tetapkan alternatif yang menawarkan manfaat terbesar. Selanjutnya, relevansi perilaku biaya dan model penggunaan sumber daya aktivitas. Dalam menilai keunggulan relatif dari dua alternatif, biaya relevan adalah perubahan pengeluaran sumber daya jika perubahan dalam permintaan dan penawaran sumber daya menyebabkan perubahan dalam biaya sumber daya. Berikut ini sumber daya aktivitas yang digunakan dalam pengambilan keputusan taktis. 1. Sumber daya. Fleksibel sumber daya yang dapat dibeli seperlunya dengan mudah dan saat dibutuhkan. 2. Sumber daya terikat. Dibeli sebelum digunakan, oleh karena itu mungkin ada kapasitas yang tidak digunakan yang akan mempengaruhi pembuatan keputusan taktis. 3. Sumber daya terikat untuk jangka pendek. Sumber daya biasanya diperoleh dalam jumlah kasar sebelum digunakan oleh kontrak implisit. Yang keempat, daya terikat untuk beberapa periode pengeluaran sumber daya periodik, seperti menyewa, pada dasarnya tidak tergantung pada penggunaan sumber daya. Materi selanjutnya yaitu ada definisi biaya relevan dan etika dalam pengambilan keputusan teknis. Definisi biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada setiap alternatif. Semua keputusan terkait dengan masa depan, jadi hanya biaya yang akan terjadi di masa depan yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Agar menjadi relevan, suatu biaya tidak hanya biaya masa depan, tetapi juga harus berbeda dari suatu alternatif ke alternatif lainnya. Jika biaya masa depan ditemukan lebih dari satu alternatif, maka biaya tersebut tidak memiliki pengaruh pada keputusan, maka biaya tersebut tidak relevan. Etika dalam pengambilan keputusan taktis. Pengambilan keputusan taktis, keputusan yang memiliki sasaran terbatas atau gambaran langsung dalam pikiran pemanfaatan biaya relevan. Namun, pengambilan keputusan harus selalu mempertahankan kerangka kerja etis. Contoh alokasi konsep biaya relevan. Yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Kondisi produk yang menjadi dasar pembuatan keputusan sebelumnya mungkin tidak berubah. Dampaknya, pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan. Tentu saja, evaluasi periodik bukanlah salah satu sumber dari keputusan membuat atau membeli. Yang kedua, keputusan meneruskan atau menghentikan. Laporan segmen telah disusun berdasarkan perhitungan biaya variabel, menyediakan informasi yang berharga bagi keputusan, meneruskan atau menghentikan. Yang ketiga, yaitu keputusan pesanan khusus. Keputusan pesanan khusus juga dikenal sebagai keputusan khusus, berpusat pada pertanyaan apakah pesanan harga khusus harus diterima atau ditolak. Keputusan jenis ini biasanya menarik terutama ketika perusahaan sedang bekerja di bawah kapasitas maksimumnya. Yang keempat dan yang terakhir, keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Produk gabungan memiliki proses yang umum dan biaya produksi sampai pada titik pemisahan. Produk gabungan sering dijual pada titik pemisahan, menentukan akan menjual atau memproses lebih lanjut. Jadi suatu keputusan penting yang harus dibuat oleh para manajer. Materi selanjutnya yaitu ada keputusan bauran produk. Bauran produk menggambarkan suatu alternatif yang mengandung tingkat laba. Manajer harus memilih alternatif yang akan memaksimalkan total laba. Keterbatasan ini disebut sebagai kendala.
Manajer harus memilih kombinasi terbaik dari berbagai tantangan yang ada di perusahaan. Sumber daya dengan satu kendala. Margin kontribusi per unit dari sumber daya langka adalah faktor yang sangat penting, tetapi margin kontribusi per unit dari setiap produk bukan masalah yang signifikan. Produk yang memiliki margin kontribusi per jam mesin tertinggi harus dipilih. Metode studi kasus. Semua bisnis akan menghadapi banyak tantangan yang tidak realistis. Ini termasuk keterbatasan bahan baku, tenaga kerja, dan permintaan untuk semua produk. Solusi masalah bauran produk yang memiliki banyak kendala jauh lebih kompleks dan membutuhkan penggunaan metode matematika khusus yang disebut pemrograman linear. Selanjutnya ada penerapan harga. Yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya. Permintaan adalah salah satu sisi dari persamaan penetapan harga, terdiri dari dua sisi, penawaran dan permintaan. Yang kedua, perhitungan biaya target dan penetapan harga. Perhitungan biaya target adalah teknik untuk menghitung harga produk atau jasa berdasarkan harga yang bersedia dibayarkan oleh konsumen. Ini juga sering disebut sebagai perhitungan biaya berdasarkan harga. Yang terakhir, aspek hukum dari penetapan harga. Secara umum, biaya merupakan justifikasi penting untuk harga. Yang pertama, penetapan harga predator. Praktik pengaturan harga yang lebih rendah dari biaya dengan tujuan merugikan pesaing dan mengeliminasi persaingan disebut harga predator. Yang kedua, diskriminasi harga, yaitu pengenaan harga yang berbeda kepada beberapa pelanggan atas produk yang pada dasarnya sama. Di sini terdapat studi kasus, yaitu implementasi pengambilan keputusan taktis melalui analisis biaya relevan untuk meningkatkan pendapatan pada pabrik rumahan roti hangat keliling di kota Jambi. UMKM roti hangat keliling yang berlokasi di Jambi dihadapkan pada keputusan penting dalam menjalankan usahanya, yaitu menentukan apakah akan tetap menggunakan oven gas atau menggantinya dengan oven listrik. Keputusan ini sangat krusial karena menyangkut efisiensi biaya, kualitas produksi, dan keberlanjutan usaha. Melalui pendekatan pengambilan keputusan taktis, dilakukan analisis terhadap berbagai faktor seperti biaya operasional, keuntungan, serta pertimbangan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis biaya relevan, diketahui bahwa penggunaan oven gas membutuhkan biaya total sebesar Rp80.690.000 per bulan, sedangkan oven listrik mencapai Rp112.040.000 dengan selisih biaya sebesar Rp31.350.000. Selain itu, hasil analisis rasio profitabilitas menunjukkan bahwa penggunaan oven gas menghasilkan margin lebih bersih dan pengambilan modal yang lebih tinggi dibandingkan oven listrik. Dari sisi non-finansial, oven gas memiliki keunggulan dalam hal ketersediaan energi, aroma dan tekstur roti yang lebih khas, serta rasa tradisional yang disukai pelanggan. Sementara oven listrik memang menawarkan kontrol suhu yang lebih presisi dan dampak lingkungan yang lebih rendah, namun biaya operasionalnya jauh lebih besar serta bergantung pada kestabilan pemasok listrik. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, keputusan terbaik bagi UMKM roti hangat keliling adalah tetap menggunakan oven gas. Keputusan ini dianggap paling relevan karena memberikan efisiensi biaya, menjaga cita rasa produk, serta mendukung keuntungan usaha dalam jangka panjang. Studi kasus ini menunjukkan bahwa penerapan analisis biaya relevan dalam pengambilan keputusan taktis dapat membantu pelaku usaha memilih alternatif yang paling efektif dan menguntungkan bagi keberlangsungan bisnisnya. Kesimpulan dari materi ini, pengambilan keputusan taktis merupakan proses penentuan langkah-langkah jangka pendek yang dilakukan manajemen dengan menganalisis biaya dan pendapatan yang relevan untuk memilih alternatif terbaik, sehingga keputusan yang diambil mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, memaksimalkan laba perusahaan, serta menjadi dasar penting dalam mendukung kebersihan strategi dan tujuan jangka panjang organisasi secara keseluruhan.